kita akan membahas tentang Al-Quran. Namun Al-Quran yang akan kita bahas ini adalah bagaimana sejarah ditulisnya Al-Quranul Karim sehingga menjadi mushaf yang sudah kita kenal. Poinnya adalah begini jamaah sekalian. Kita menyebut bahwa Al-Quran itu kan adalah kitab suci. Kenapa dibilang suci? Pertama karena itu datangnya dari Allah. Yang kedua karena itu memang kitab yang katakanlah paling tinggi derajatnya, yang sangat dimuliakan, ya tentu saja kan disucikan oleh umat Islam. Dan semua agama kan juga masing-masingnya punya kitab suci. Tapi yang lebih penting dari itu semua, makna kata suci itu Pak, itu suci dari tangan-tangan manusia. Itu adalah murni firman Allah, perkataan Allah yang terbebas dari kemungkinan misalnya apakah dipalsukan atau ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi gitu ya, atau mungkin istilahnya hilang tanpa jejak dalam sejarah. Nah, ini yang membedakan kitab suci Al-Quran kita dengan kitab suci dalam tanda petik di agama yang lain. Ini memang unik sejarahnya. Maka menurut saya kalau kita menjadi seorang muslim, mau tidak mau kita harus lumayan mendalami lah di mana letak titik kesucian dari Al-Quranul Karim kita itu. Nah jamaah sekalian, akan tetapi sebenarnya yang dibilang suci dari campur tangan manusia itu sebenarnya secara teknis itu tidak suci-suci amat. Tidak suci-suci amat. Karena biar bagaimanapun Al-Quran itu ketika Allah turunkan tidak dalam bentuk mushaf yang kita kenal. Ya, kalau kita nyebut Quran kan pasti kita nunjuk mushaf gitu ya. Tapi asal tahu saja Pak, bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran di masa lalu, di masa Nabi Muhammad SAW itu, ketahuilah bentuknya bukan mushaf. Bentuknya adalah suara malaikat Jibril alaihi salam itu ketika menurunkan Al-Quran itu bukan dengan membawa kayak buku begini Pak, enggak. Dia enggak bawa lembaran-lembaran, itu enggak. Tapi cuma ngomong aja, cuma suaranya. Dan Nabi Muhammad juga tidak istilahnya pegang pensil atau pena gitu lalu mencatat gitu juga enggak. Jadi Jibril membacakan, lalu Nabi Muhammad menirukan atau membaca ulang, baru setelah itu kemudian ada proses penulisan. Nah ini yang harus kita ketahui jamaah sekalian. Jadi judulnya adalah Sejarah Al-Quran. Saya sudah nulis satu buku tipis aja cuma sekitar 130 halaman. Nah di buku inilah kemudian saya uraikan dari apa-apa yang ya karena saya belajar kuliah Pak, S1, S2, S3 gitu ya. Nah maka daripada ilmu itu hilang, saya dapat cuma di kelas doang, hasil baca-baca kitab, ditugaskan bikin makalah dan sebagainya. Nah maka saya coba tuangkan dan ya kita bagi-bagilah jamaah sekalian. Nah saya akan mulai dari sejarah awalnya dulu Pak. Jadi mulai dari turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengenal bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang turunnya unik. Dia turun 2 kali Pak. Yang pertama turun yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Itu memang kalau bulannya bulan Ramadan, benar. Tapi kan tanggalnya nggak ketahuan. Makanya kalau kita mau dapat pahala Lailatul Qadar kan
suruh gambling gitu ya di malam-malam terakhir di 10 Ramadan gitu misalnya, bahkan tanggal yang ganjil gitu kan. Nah, kenapa kok nggak spesifik tanggal berapa? Karena memang kejadiannya bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya adalah di zaman yang belum adanya sejarah umat manusia, sebelum zaman Nabi Adam. Tapi memang Allah menyebutnya, itu di bulan Ramadan memang, inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu ya. Atau seperti juga yang kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, atau wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Nah, jadi turun itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu kemudian ada turun yang kedua. Jadi dua etape gitu, Pak. Pertama dari sisi Allah, atau kadang-kadang para ulama menyebutnya dengan istilah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, Lailatul Qadar itu Quran tidak turun ke bumi. Maka lagunya Bimbo atau apa ya kalau nggak salah, Quran turun ke bumi itu bukan Lailatul Qadar itu, Pak. Itu nuzulul Quran. Nah, jadi jangan kerok nih, Pak. Ada dua istilah. Ada Lailatul Qadar ya, ada nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu yang turun ke bumi. Jadi setelah Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dari sisi Allah ke langit dunia, kemana, Pak? Langit dunia. Itu bukan di zaman Nabi Muhammad, jauh sebelumnya. Itulah yang dibawa oleh Jibril dan beribu-ribu malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu turun yang pertama. Kita nyebutnya gampangnya adalah itulah Lailatul Qadar. Kemudian setelah bumi dihuni oleh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai semua nabi dan rasul. Nah, terakhir kan Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nah, barulah kemudian turun di Al-Quran diturunkan untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk yang kedua kalinya itu bukan dari langit yang Lauhil Mahfuz atau yang dari sisi Allah, tapi dari langit dunia tadi. Dari langit dunia ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW lewat Jibril. Tapi Jibril doang. Kalau yang Lailatul Qadar itu, Pak, Jibril dan begitu banyak malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Diturunkan bersama, dikawal dengan beribu-ribu malaikat dan ruh. Nah, ruh di situ Jibril maksudnya. Tapi kalau yang turun kedua nih, Pak, dari langit dunia ke Nabi Muhammad, Jibril doang yang bawa. Dan itu kejadiannya tanggal 17 Ramadan malam. Berarti itulah turun ayat pertama yang 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, turun yang kedua ini, Pak, itu turunnya tidak sekaligus. Turunnya berangsur-angsur sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu. Dan Al-Quran itu faraqnahu, kami pecah-pecah. Jadi diturunkan sedikit demi sedikit, litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu wahai Muhammad bisa membacakannya kepada orang-orang, maksudnya kepada para sahabat, ala mukthin, secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, maka kami turunkanlah sebagian demi sebagian. Nah, yang unik, Pak, kalau kita catat di sini, ini bukan Lailatul Qadar nih, Pak. Ini 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar kan 10 malam terakhir. Tanggalnya nggak pasti, bulannya Ramadan, tahunnya jauh sebelum ada manusia. Tapi kalau yang nuzulul Quran ini tanggal dan bulannya pasti 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah? Tahun 40 dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 17 Ramadan di usia Nabi 40 itulah Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, turun 5 ayat pertama dari Al-Qur'an. Uniknya
Yang turun Pak bukan surat Al-Fatihah. Tidak urut, langsung loncat ke surat ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat keberapa tuh? Udah juz amma Pak, udah juz yang ke-30. Dan itu cuma 5 ayat, belum selesai ayatnya udah langsung pindah ke surat yang lain, surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Loncat lagi ke surat Al-Muddatsir. Setelah itu loncat lagi ke pertama, suratul Fatihah. Dan begitulah satu ayat diloncat-loncatin berkali-kali sepanjang 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itulah Al-Quran turun, ya. Caranya adalah Jibril datang kepada Nabi. Kemudian dia bacakan ayat itu di hadapan Nabi dan masuk ke dalam hati sanubari Nabi. Setelah itu kemudian metodenya adalah Nabi membaca ulang di hadapan Jibril. Jadi 2 kali, Pak. Jibril membacakan, Nabi dengerin, masuk ke dalam hati sanubarinya, lalu Nabi mengulangi lagi bacaan itu. Setelah Jibril ngangguk gitu ya Pak ya, oke bener gitu ya, Jibril pergi, set gitu. Nah disitulah kemudian baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat, ya. Nah para sahabat inilah yang kemudian nanti menuliskan ayat Al-Quran tersebut. Nah di sini Pak, unsur manusianya mulai muncul. Karena yang menulis Quran itu bukan Jibril, bukan juga Allah, bukan juga Nabi Muhammad, tapi para sahabat. Karena dibacanya adalah dengan apa istilahnya, turunnya dengan bacaan, dengan suara dan bukan dengan teks. Ini Pak berbeda dengan ketika Allah menurunkan kitab-kitab suci umat nabi-nabi sebelumnya. Ya, misalnya kayak Taurat gitu, Pak. Itu Taurat turun dibawa oleh Nabi Musa udah dalam bentuk tulisan di atas batu terukirnya. Itu sebagaimana kita baca di dalam Al-Qur'an itu surat Al-A'raf 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'in. Dan kami tuliskan untuk Musa pada batu. Apa itu? Kitab suci Taurat, min kulli syai'in mau'izatan, yang berisi pelajaran, wa tafsilan dan penjelasan, likulli syai'in atas segala sesuatunya. Jadi Nabi Musa Pak turun dari bukit Tursina itu nenteng batu. Bukan batu koral Pak, batu lauh gitu istilahnya, batu tulis, terukir. Bahkan kalau di dalam film The Ten Commandments itu ya, Nabi Musanya ngomong written by hands God, ditulis langsung dengan tangannya Tuhan. Nah, itu kita bisa cocokkan dengan ayat Quran. Ya, bahwa Nabi Musa memang nenteng batu itu. Walamma sakata am Musal ghadab akhadzal alwah. Waktu Nabi Musa turun dari bukit Tursina menemui lagi kaumnya, kan ternyata kaumnya udah pada maksiat itu Pak, udah pada nyembah patung anak sapi dan seterusnya gitu ya. Maka Nabi Musa kemudian mengambil Taurat itu dalam batu itu, ya. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Dan pada batu itu, teksnya itu ya, di dalam itu ada tulisannya yang isinya merupakan petunjuk dan rahmat untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Lalu di dalam surat Al-A'raf ayat 150 digambarkan tadi Nabi Musa karena saking marahnya melihat kaumnya, itu Taurat yang ada di tangannya Pak, itu dibanting sama dia, dibuang. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabana asifa. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya, dia dengan marah dan sedih hati berkata, qala bi'sa ma khalaftumuni, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama aku tinggal.
Kamu tinggalkan kamu kan beberapa lama ke Bukit Tursina itu, mim ba'di a'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian hendak mendahului janji Tuhanmu, wa alqal alwaha, kemudian Taurat yang di tangannya berupa batu itu alqa, dia buang, dia banting gitu Pak, kesel gitu kan. Wa akhadha bi ra'si akhihi, dan kemudian dia jambak rambut saudaranya Harun, yajurruhu ilaihi, dia tarik ke arahnya. Qalabna umma innal qauma stad'afuni, lalu Nabi Harun bilang, saudaraku, ini kaum kita ini ya itu sudah mengalahkan aku, hampir-hampir membunuhku. Wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da, janganlah kamu menjadikan musuhku gembira, musuh kita ini gembira melihat kita berantem gitu ya. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin. Nah, itu ada adegan di mana Nabi Musa membuang Taurat. Nah, Tauratnya berupa tulisan ya. Beda dengan Quran. Quran tidak turun dalam bentuk tulisan, Pak. Maka kalau kita baca surat Al-Baqarah misalnya di awal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, kan kita terjemahannya kitab itu. Kebayang di kepala kita, oh bentuknya tuh mushaf gitu. Padahal bukan. Dzalikal kitab, memang kitab itu maksudnya Quran, tapi bentuknya bukan buku, bukan batu. Tapi ya kitab itu artinya adalah ketentuan Allah, hukum Allah, syariatnya Allah begitu, dan bukan buku. Karena Quran tidak turun dalam bentuk tulisan, ya, Quran turun dalam bentuk suara. Kemudian yang menarik adalah Nabi kemudian menyuruh para sahabat untuk menuliskan wahyu. Pertanyaannya gini Pak, kenapa enggak Nabi aja langsung yang menulisnya? Kenapa nyuruh para sahabat? Bapak pasti tahulah ya jawabannya kenapa. Karena Nabi kan adalah orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu kan. Dan itu bahwa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis atau ummi itu kan memang ayat Quran ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Tuhan yang telah mengutus di tengah bangsa yang ummi. Orang Arab tuh disebut ummi, tidak punya kemampuan baca tulis. Rasulan, seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayatnya. Membacakan itu maksudnya membunyikan di depan mereka. Nah, tidak tertulis. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau bangsa Arab itu juga ummi, tidak bisa baca tulis, lalu kenapa kok Rasulullah bisa nyuruh para sahabat untuk menulis? Ini Pak yang perlu kita jelaskan, kita klarifikasi. Jadi gini, bangsa dikatakan ummi, bangsa Arab Mekah pada saat itu dikatakan ummi, bukan berarti semuanya nggak ada yang bisa Pak. Tetap ada juga 1-2 orang yang intelek, yang pinter, yang mampu untuk menulis dan membaca. Kita buktikan bahwa setiap waktu secara rutin di Mekah tuh ada pentas seni, yaitu para pujangga dari seluruh tanah Arabia itu ngumpul, ada event untuk mereka saling berlomba membacakan bait-bait syair. Nah, siapa yang syairnya itu dianggap paling bagus, maka ditulis Pak. Dan tulisannya digantung di dinding Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa walaupun secara umum bangsa Arab itu tidak bisa baca tulis, tapi tetap mereka ada yang bisa dan menuliskan di dinding Ka'bah gitu ya. Kemudian kita juga pernah mendengar sejarah di zaman Nabi bahwa Nabi kan waktu dakwah tuh pernah di muqata'ah, di blokade, di boykot. Bani Hashim itu diusir dari Mekah, disuruh tinggal di
gurun pasir di Syi'ib Ali, dan itu didasarkan pada kesepakatan para pemuka Quraisy di Mekah. Dan kesepakatan itu Pak ditulis di dinding Ka'bah, diawali dengan lafaz Bismikallahumma dan seterusnya. Itu Pak yang kalau kita baca sejarah Nabi kan kemudian dimakan sama rayap itu Pak tulisannya. Tinggal tersisa kata-kata Bismikallahumma. Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab walaupun secara umum mereka ummi, tapi yang bisa baca tulis ada juga. Termasuk ketika Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu ditulis Pak. Termasuk juga ketika Nabi bikin perjanjian dengan orang Madinah yang disebut dengan Wathiqah Madinah atau Piagam Madinah, itu tertulis. Jadi enggak semuanya nggak bisa baca tulis Pak, ya sebagiannya ada yang bisa, sebagiannya. Nah maka di antara sekian banyak sahabat Nabi yang kemudian dia tuh pinter baca tulis, itulah yang disuruh sama Nabi untuk menuliskan wahyu tersebut. Maka Rasulullah SAW itu kemudian memerintahkan beberapa sahabat. Semakin hari semakin banyak para sahabat yang masuk Islam ya, dan banyak juga kemudian yang istilahnya pandai menulis. Dr. Ghanim Al-Quduri dalam kitabnya Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah menyebutkan bahwa jumlah para sahabat yang ditugaskan Nabi untuk menulis wahyu itu ternyata cukup banyak. Kita kan selama ini kenalnya cuma Zaid bin Sabit gitu ya. Tapi ternyata jumlahnya banyak Pak. Bahkan termasuk Utsman bin Affan itu termasuk keluarga intelek dia. Dia sekeluarga tuh pintar semua. Jadi menulis wahyu. Ali bin Abi Thalib itu ternyata anak muda pintar banget dan jago nulis juga. Selain juga ada Zaid bin Sabit tadi, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Sa'ad, Hanzalah ibnu Ar-Rabi. Total ada 43 orang di antara para sahabat Nabi yang pandai membaca dan menulis. Namun memang yang paling aktif, yang paling menonjol, yang paling rutin menuliskannya adalah Zaid bin Sabit. Itu pengakuan dari Zaid bin Sabit sendiri. Beliau pernah berkata begini, kuntu aktubul wahya 'inda Rasulillah. Saya itu dulu kalau ada ayat turun ya, begitu Jibril pergi saya dipanggil sama Nabi. Disuruh tulis aktubul wahya, menuliskannya di depan Rasulullah, wa huwa yumli alayya, dan beliau mengimlakan kepada saya. Nih kalau kita belajar di madrasah ada pelajaran namanya imla. Imla tuh gurunya baca kita suruh tulis. Wa huwa yumli alayya, diimlakan, didiktekan pada saya. Fa idza farightu, kalau saya sudah selesai menuliskannya, qala, Nabi berkata, iqra'hu, baca apa yang sudah kamu tulis. Fa aqra'uhu, maka saya baca apa yang saya tulis. Fa in kana fihi saqatun aqamahu, apabila dalam tulisan saya itu ada yang saktun, ada yang bermasalah atau terlewat gitu ya, aqamahu, beliau membenarkannya. Tsumma akhruju bihi ilan nas. Setelah Nabi bilang oke, udah saya periksa, maka aku pun keluar membagikan tulisanku kepada para sahabat yang lain. Jadi Rasulullah memang selalu memanggil Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit karena dia bujangan, masih muda, sedia kapan waktu kapan saja ya, tiap waktu turun. Jadi begitu Jibril pergi pasti nggak lama Nabi akan bilang ud'uli Zaidan, panggilin Zaid. Wal yaji' bil lahwi wad dawati wal katif. Jangan lupa suruh dia bawa al-lawh ya, lembaran pelepah kurma ataupun tulang, apalah yang bisa dibawa gitu. Nah, saking perhatiannya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap penulisan wahyu sampai beliau mengeluarkan kemudian larangan untuk menulis kecuali hanya wahyu saja. Jadi Nabi pernah berkata, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Janganlah kalian menulis tentang saya, tapi tulis saja apa yang saya sampaikan sebagai Al-Qur'an.
Kalau ada yang terlanjur menulis tentang saya, hapuslah. Jadi memang ada larangan untuk menulis hadis di zaman itu, takut ketuker. Takut ketuker. Jadi jangan sampai kecampur-campur. Kecuali tulisannya disimpan baik-baik dan tidak diedarkan. Kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud, Pak, dia juga punya catatan wahyu. Tapi unik dia. Gini, Pak. Misalnya ada satu ayat turun, Abdullah bin Mas'ud kemudian menghafalnya dan juga menuliskannya, tapi boleh jadi dia nggak paham itu maksudnya apa. Maka dia tanya kan kepada Nabi maksudnya apa. Oleh Nabi dijelasin. Nah penjelasannya itu ditulis juga sama Abdullah bin Mas'ud. Nah tapi buku atau karya Abdullah bin Mas'ud itu nggak boleh diedarin. Kenapa? Itu catatan pribadi aja ya. Karena hanya kamu sendiri yang tahu mana yang Quran dan mana tafsirnya. Itu salah satu riwayat menyebutkan Allah menurunkan ayat hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat yang pertengahan, kan gitu. Abdullah bin Mas'ud nanya, ya Rasulullah, sholatul wusta itu apa? Nabi menjawab, sholatul asr. Oh, sholat asar. Ditulis Pak sama dia. Jadi di dalam mushaf karya Ibnu Mas'ud bacanya jadi begini. Kalau orang lain yang baca jadi begini. Hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa hiya sholatul asr. Gitu. Kalau yang baca orang lain jadi begitu, Pak. Tapi kalau yang baca Ibnu Mas'ud dia tahu hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta sampai di situ ayatnya. Wa hiya sholatul asr itu komentarnya Nabi. Nah, Abdullah bin Mas'ud tahu, tapi kalau orang lain nggak tahu, makanya tulisan Abdullah bin Mas'ud nggak boleh beredar di tengah masyarakat karena cuma dia yang tahu mana yang Quran dan mana yang bukan. Itu Pak, nanti nasibnya mushaf yang dibikin Abdullah bin Mas'ud di zaman Nabi sudah wafat, di zaman Khalifah Utsman, itu termasuk yang disita oleh Utsman untuk dimusnahkan atau dibakar. Kenapa? Karena nanti Abdullah bin Mas'udnya udah meninggal, nah Qurannya beredar Pak, yang penuh dengan tambahan-tambahan itu Pak. Konon ya, jadi kita nggak tahu pastinya, harus diselidiki ulang. Kalau katanya kelompok Syiah itu punya Quran sendiri, itu dari situ sumbernya Pak. Gitu, dari situ sumbernya. Maksudnya itu bercampur dengan penjelasan. Cuman Abdullah bin Mas'udnya udah meninggal, kopinya masih ada, aslinya udah disita oleh negara, tapi sempat mungkin beberapa muridnya mengkopi kan, menyalin. Salinannya disalin, akhirnya Pak, salinannya itu yang menjadi Quran gitu katanya. Tapi itu cuma katanya. Sebab guru saya Profesor Dr. Syekh Agil Al-Munawwar itu berkali-kali kan diundang ke Iran. Terus kan Iran katanya Syiah, katanya punya mushaf Quran sendiri. Dia bilang, mana mushaf kalian? Sini kasih ke saya biar saya pelajari gitu. Itu dari beberapa kali kunjungan ke Iran nggak pernah dikasih. Makanya kita jadi ragu-ragu. Qurannya dia kayak kita apa enggak sih? Nah kalau mereka sih orang Irannya apa bilang sama Quran kita, nggak ada bedanya gitu. Ngakunya. Gitu kan, dicari-cari di toko kitab di Teheran juga nggak ada yang jual Quran versi Syiah gitu tuh, belum ketemu. Cuman isunya memang santer banget, mereka punya Quran sendiri katanya. Nah itu kalau dilacak-lacak boleh jadi sumbernya itu yang dari Ibnu Mas'ud gitu. Yang Quran aslinya ditambahin. Sebenarnya Ibnu Mas'ud sih bukannya mau nambahin Quran dalam arti mau merusak Quran ya. Justru dia ingin menjelaskan maknanya ayat ini tuh begini begitu. Tapi teknik penulisan di zaman itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita kasih bawah footnote gitu kan. Atau kalau Quran terjemah kanan itu Arabnya, kiri terjemahannya kan gampang. Tapi di masa itu nggak kebayang Pak. Jadi ya semua masuk dalam naskah gitu akhirnya. Antara matan dengan syarah nyampur, sehingga orang zaman berikutnya menganggap wah itu semuanya Quran itu gitu. Makanya dikatakan Qurannya dipalsukan. Sebenarnya aslinya bukan Qurannya dipalsukan, aslinya itu tangan suci para sahabat, tangan mulia. Cuman memang Nabi bilang nggak boleh ya, nggak boleh beredar itu gitu. Dan di zaman Utsman itu disita, nggak boleh. Baik jamaah sekalian, kalau para sahabat yang ada berapa tadi Pak jumlahnya 43 orang ya, ketika mereka menuliskan, ini media penulisannya ini unik Pak.
Kan zaman segitu belum ada Microsoft Word ya. Begitu juga belum ada kertas, pensil, apa pulpen dan sebagainya. Jadi walaupun istilahnya ditulis pakai tangan, tapi medianya itu bukan kertas. Kertas sih udah ada Pak. Ceylon di abad kedua tuh telah menemukan kertas, tapi itu di Cina. Tapi lagi pula kertasnya itu juga belum diproduksi massal. Jadi kertas tuh kalau di zaman kita kan murah karena ada pabriknya. Diproduksi massal jatuhnya murah. Tapi kalau diproduksi secara satuan gitu ya, di rumahan, itu jauh lebih mahal harganya daripada kulit hewan. Kalau kulit hewan kita punya kambing sembelih, dagingnya dimakan, kulitnya buat media penulisan itu murah, tersedia di mana-mana. Tapi kalau harus pakai kertas, belum ada pabrik kertas zaman segitu, Pak. Jadi harga kertas pun berkali-kali lipat, ya kan? Hanya orang kaya saja yang punya kertas, itu pun harus impor dari Cina. Memang abad kedua Ceylon menemukan kertas di Cina, tapi belum menjadi produk massal, belum murah, malah jadi mahal gitu ya. Jadi wa kanu yaktubunahu 'alal 'usubi wal likhafi war riqa'i wal karanifi wa qata'al adim wa 'idhamul aktaf wal adla' wal aqtab. Jadi pada saat itu mereka para sahabat itu menuliskan ayat Al-Qur'an di atas usub. Usub itu pelepah kurma. Jadi batangnya kurma itu kan kayak pohon kelapa Pak, terus ada apa namanya buat yang tangkai daunnya. Nah ujungnya itu Pak itu disebut dengan pelepah kurma. Itu di situ agak lebar ditulis. Atau di atas likhaf. Likhaf itu batu yang lebar dan tipis, teplek. Kemudian warriqa yaitu kulit hewan. Ini yang paling banyak. Kemudian idhamul aktaf, tulang unta. Unta itu kalau bagian pundaknya ini Pak, tulangnya tuh tulang belikatnya tuh tulang apa namanya? Nah, itu lebar dan pipih di atas tulang. Kemudian adla, tulang rusuk. Nah, tulang rusuknya unta kan lebar-lebar panjang, itu ditulisin. Wal aqtab dan kayu di punggung unta. Jadi kebayang Pak, Quran ditulisin di atas benda-benda kayak gitu. Nah, selain itu juga di atas batu tadi ya, jadi batu-batu yang pipih. Cuman yang paling populer memang kulit. Itu yang paling mudah yang tersedia ya. Tapi Bapak bisa bayangkan Pak, Quran itu kan secara konten sangat banyak ayatnya. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain, semua kitab suci yang pernah Allah turunkan, itu kira-kira jumlahnya sama dengan 6.236 ayat Al-Quran, seimbang. Seolah-olah Quran itu adalah gabungan dari semua kitab suci yang pernah Allah turunkan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Taurat yang Allah turunkan pada Musa itu cuma maksimal panjangnya itu seperti surat Al-Baqarah. Sedangkan Injil panjangnya cuma seperti surat Ali Imran. Nah Ali Imran itu cuma 200 ayat. Al-Baqarah 287. Jadi kira-kira 400 hampir 500 ayat lah. Quran itu jumlahnya 6.236 ayat. Jadi gabungan dari semua kitab suci itu adalah Al-Quran. Kan banyak Pak. Makanya turunnya itu lama, 23 tahun dan sedikit-sedikit, selembar demi selembar. Kalau nanti dikumpulkan Kak menjadi buntelan gede banget, berkarung-karung gitu istilahnya. Nah jamaah sekalian, balik lagi tentang teknik penulisan. Jadi jamaah sekalian, huruf Arab yang dikenal di masa itu ya, itu masih sangat dipengaruhi dari kerajaan Persia. Istilahnya kota yang di Persia yang maju saat itu kan Kufah. Nah orang Kufah itu punya huruf yang kemudian teradaptasi ke dalam huruf Arab. Makanya disebut dengan istilah huruf Kufi. Arab tapi gaya Kufah. Kufi itu Pak kalau kita lihat kaligrafi itu yang kotak-kotak itu Pak. Hurufnya kotak-kotak itu Kufi. Jadi huruf Arab di masa Nabi Muhammad bentuknya bukan kayak kita Pak. Kayak sulus atau riq'ah gitu ya. Atau diwani gitu, bukan. Tapi bentuknya adalah Kufi, kotak-kotak. Nah huruf Kufi ini kalau di zaman Nabi kacau Pak.
Pertama, dia tidak ada tanda bacanya seperti harokat, dan memang semua huruf Arab aslinya tidak ada harokat ya, tidak ada fathah, kasrah, dhammah, tasydid apa segala macam itu nggak ada ya. Dan kemudian yang lebih parah lagi, setiap hurufnya itu satu huruf bisa mewakili beberapa konsonan. Satu huruf yang sama mewakili beberapa konsonan, itu kacau Pak. Jadi huruf ba itu nggak ada titiknya, huruf ta nggak ada titiknya. Jadi kadang-kadang huruf itu adalah ba, kadang-kadang ta. Nah kita suruh mikir sendiri itu ba apa ta. Kadang-kadang huruf itu adalah huruf sa, tidak ada titiknya juga. Kita suruh mikir itu bisa jadi ba, bisa jadi ta, bisa jadi sa. Puyang-puyang situ Pak. Nah satu lagi ya, tidak ada titiknya juga. Jadi ada 4 huruf yang diwakili oleh satu perahu, yaitu huruf ba, ta, sa, ya tanpa titik. Wah itu kacau Pak. Orang kalau bukan Arab asli beneran Pak di zaman itu nggak bisa baca. Ya, jadi apa yang ditulis oleh para sahabat itu kalau misalnya dibawa ke luar negeri Arab, orang katakanlah belajar bahasa Arab gitulah ya, pemula gitu Pak, dia nggak bisa baca. Kemudian huruf ain, huruf ghain itu tidak ada titiknya. Huruf to dengan za itu sama, za tidak ada titiknya. Fa dan kof gitu juga. Kalau kita kan fa ada 1 titik, kof ada 2 titik. Nah dia kagak ada titiknya. Ini fa apa kof gitu kan. Huruf sin dengan shin, kemudian sod dengan dot, pokoknya nggak ada titiknya. Jadi kalau kita baca nih Pak, ya salinan dari mushaf yang ditulis oleh para sahabat atau paling tidak yang di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu kan apa namanya, salinannya itu ada di beberapa museum di Turki, di Mesir, di mana-mana gitu Pak. Itu kita nggak bisa baca. Kenapa? Karena nggak ada titiknya, harokatnya nggak ada. Saya sendiri Pak, saya senang kaligrafi kan. Itu huruf alifnya kacau Pak. Kalau kita kan huruf alif lah lempeng aja gitu kan, alif gitu kan. Kalau dia tuh alif tuh Pak lempeng ke bawah tapi ada buntutnya ke kanan. Jadi kalau cara huruf Latin tuh huruf L gitu Pak. Saya pikir nih dulu lam, tapi kan kalau lam kan ke bawah terus ke kiri kan, lam. Nah kalau dia alif tuh ke bawah terus ke kanan. Ini huruf apa ini? Kayak L begitu. Oh ternyata itu alif. Wah, parah Pak. Kalau kita nggak mendalami itu nggak bisa baca kita ya. Dan tentu saja tidak ada harokatnya, tadi tidak ada kasrah, dhammah, fathah dan seterusnya, dan belum ada hamzah. Sehingga kita bingung nih, ya kan? Apalagi kalau yang namanya tanda baca, ya misalnya kayak huruf wakof di mana, ayat dipotong di mana dan sebagainya itu nggak ada Pak. Ya, para sahabat ketika menulis ayat Quran itu tidak pernah menuliskan nomor ayat, enggak. Ya mereka tulis aja udah lempeng begitu. Nanti penomoran ayat tuh datangnya belakangan. Ngasih harokat tuh belakangan, ngasih titik tuh belakangan dan seterusnya. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat, Quran sudah ditulis tapi tidak ada nomor ayatnya. Bahkan belum disusun menjadi satu bundel. Nabi wafat dalam keadaan ayat Quran sudah ditulis tapi berantakan. Gak ketahuan mana duluan mana belakangan, bahkan nggak ketahuan tuh surat apa, itu ayat nomor berapa itu nggak ketahuan. Nah maka kemudian ketika Nabi wafat ya, itu muncullah kemudian proyek besar-besaran, yaitu menyusun mushaf, diurutkan sesuai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Secara fisik mushaf yang urut kayak gitu tidak ada di zaman Nabi. Baru ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka kita sekarang masuk kepada Quran di zaman Abu Bakar, Pak. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau berkata, "Qubidon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yakunil Qur'anu jumi'a fi syai'in." Rasulullah itu wafat dan Al-Quran itu belum disusun menjadi satu secara fisik. Secara fisik Pak ya. Tapi kalau secara hafalan, nah gini kisahnya Pak. 2 tahun atau setahun lah sebelum Nabi wafat itu, Jibril intensif banget
turun hampir setiap hari, bahkan begadang semalaman sama Nabi di Masjid Nabawi, ya khususnya di bulan Ramadan. Rupanya Pak, itu ketahuan setelah itu bahwa ternyata Nabi lagi ditatar ulang terhadap ayat-ayat yang pernah turun, dites lagi bacaan Nabi, kemudian ditambahin dengan urutan. Jadi Nabi disuruh baca semua ayat yang pernah turun selama 23 tahun. Tapi kata Jibril, bacanya urutannya dari Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah, bacalah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, bacalah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan seterusnya. Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, terus sampai 114. Itu Nabi ditatar ulang, Pak. Dibaca berkali-kali gitu kan, diulang lagi sampai Nabi itu betul-betul ingat banget urut-urutannya. Nah, setelah itu para sahabat dipanggil, lalu disuruh iktikaf juga bareng sama Nabi, diajarinlah apa yang barusan diajarin sama Jibril. Maka para sahabat saat itu ngebut itu baca Quran. Makanya dikatakan Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Selain itu diturun Quran, di akhir hidupnya Nabi, para sahabat sebulanan itu Pak baca Quran. Berkali-kali sampai hatam terus dengan urutan yang sudah diajarin sama Jibril. Sampai Nabi wafat, hafalan mereka udah kuat. Setahun kemudian, karena sebagian besarnya kan sudah turun memang, ya sudah turun ayatnya. Jadi mereka udah tahu, cuman menjahitnya Pak, menjahit ini dari sini ke sini, dari sini ke sini itu aja, ngapalin urutannya aja sebenarnya. Dan itu dipakai dalam sholat, dipakai dalam tarawih, dipakai dalam tahajud, dipakai dalam keseharian. Mereka setiap hari baca Quran rutin. Nabi wafat. Nah cuman Pak, itu semua cuman ada di kepala. Secara fisik itu nggak ada benda yang disebut dengan mushaf yang ngumpul semua jadi satu, itu nggak ada. Padahal di masa itu Pak ada perang, kan perang Yamamah itu tahun 632 itu banyak orang pada murtad, ada Musailimah Al-Kadzab, ya kan? Dia berhasil mengumpulkan pasukan jumlahnya nggak kurang dari 40.000 orang. Maka Abu Bakar mengerahkan pasukan dari sahabat cuman 13.000 sih Pak, ya nggak sampai 40.000, 13.000. Itu awalnya dipimpin oleh Ikrimah dan kemudian diserahkan kepada Khalid bin Walid. Dan sejarah mencatat pertempuran itu berlangsung cukup lama, nggak ada yang satu menang dominan itu. Jadi setiap hari tambah korban lagi, tambah korban lagi, sehingga korban di kalangan kaum muslimin para sahabat makin banyak. Setidak-tidaknya ada 1.200 sahabat yang gugur dalam perang itu. Orang kafirnya lebih banyak sih, 21.000 yang kafir. Murtad sebenarnya Pak, mereka udah Islam tapi murtad. Angka korban 1.200 orang itu cukup besar Pak. Mengingat mereka bukan prajurit biasa, mereka tuh hufazul Quran. Yang sebelum Nabi wafat itu mereka pada daurah Quran di Masjid Nabawi itu Pak, itu semua pada ikut perang, jadi pada mati. Ya mereka tuh penghafal Quran, yang sudah hafal urutannya tadi itu Pak, ya kan, sudah hafal. Jadi karena mereka ikut jihad gitu kan, itu hak mereka ya sudahlah. Nah inilah yang mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dia datang kepada Abu Bakar, bilang begini, Abu Bakar, kita kan nggak bisa mencegah mereka ikut jihad, gitu kan. Jadi gini dah, itu kalau bisa teks yang sudah ada tapi masih berantakan tuh kita susun aja lah, biar kita punya satu master gitu. Ya usulan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar. Alasannya sangat masuk akal Pak. Kenapa? Nabi kan tidak pernah memerintahkan. Jangankan perintah, sekedar memberi isyarat saja itu enggak. Padahal Nabi sering banget ngasih isyarat, nanti kalau saya udah nggak ada gini ya, gitu ya, gini ya, gitu ya kan gitu ya. Tapi Nabi nggak pernah bilang nanti Quran dikumpulin ya, nggak pernah bilang begitu. Maka Abu Bakar bilang no, saya nggak akan melakukan sesuatu yang Nabi nggak pernah arahkan atau isyaratkan. Umar Pak itu tetap ngotot,
Ngomong terus tiap hari sama Abu Bakar, ayolah Abu Bakar, ayolah, ayolah, ayolah gitu Pak. Jadi apa namanya, Umar ini kemudian mengintimidasi Abu Bakar. Diintimidasi Pak. Lama-lama Abu Bakar kemudian mikir juga gitu ya. Dalam arti begini Pak, ya kalau dipikir-pikir sih benar juga sih, walaupun Nabi nggak pernah perintah, tapi ini beneran, ini fakta di lapangan kita butuh nih. Sebenarnya yang wafat banyak banget, ntar kalau mereka udah nggak ada, aduh gimana gitu kan. Sampai akhirnya kata Abu Bakar, Umar, saya pikir-pikir kayaknya apa yang ente bilang selama berapa hari ini bener dah. Nah iya, gue bilang juga apa gitu ya kan. Maka kata Abu Bakar, ya udah kalau gitu kita tugaskan Zaid bin Sabit aja, karena dia kan yang paling bagus administrasi dan sebagainya. Panggillah Zaid gitu ya. Zaid bengong Pak, sama reaksinya seperti waktu Umar ngomong sama Abu Bakar. Nabi kan nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngasih isyarat. Terus kata Zaid, gini dah, namanya saya harus taat sama khalifah gitu ya. Mending Anda suruh saya pekerjaan yang lain yang susah apa gitu saya kerjain lah. Tapi kalau suruh ngumpulin Quran tuh, waduh berat banget itu ya. Kata Zaid, itu kan ada Gunung Uhud tuh, gede tuh. Suruh aja saya pindahin Gunung Uhud, mau dah saya gitu. Daripada saya nyusun Quran gitu. Ya awalnya sih begitu, tapi lama-lama diprovokasi sama Abu Bakar dan Umar, lama-lama Zaid, iya juga sih ya. Iya, kalau nanti Quran hilang tanggung jawab lu gitu Pak. Kalau bahasa Betawinya gitu kan, ayo kebayang nggak gitu. Iya sih. Nah walaupun Nabi nggak pernah ngomong, tapi ya kita kan suruh mikir, lihat dong faktanya, 1.200 orang sudah wafat. Ntar kalau misalnya Quran itu hilang kayak kitab-kitab suci yang lain, tanggung jawab dunia akhirat ente loh gitu. Zaid diintimidasi gitu, dia kelepek-kelepek juga Pak. Ya udah dah gitu kan, dikerjain Pak. Itu nggak sampai 2 tahun sih, karena Zaid bin Sabit kan pertama hafal luar kepala, yang kedua catatannya dia lengkap, dia tinggal nyusun aja. Oh ini mah Al-Baqarah nih, oh ini mah Ali Imran, oh ini Al-Kahfi gitu, tinggal disusun Pak. Jadi kalau Al-Baqarah kan banyak 286 ayat, semua koleksi kulit-kulit yang dia punya itu tinggal disusun aja, diikat, dibundal jadi satu Al-Baqarah. Ntar disimpan lagi puzzle gitu ya Pak, diikat lagi jadi Ali Imran, diikat lagi jadi An-Nisa. Jadi wah sebundal banyak gitu Pak. Itu nggak sampai 2 tahun pekerjaannya itu ya. Simpel lah, ribuan lembar kulit itu dikumpulkan ulang lalu disusun lembar demi lembar dan dikelompokkan berdasarkan surat yang sama dengan susunan ayat yang runut dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Nah, apa yang dikerjakan oleh Zaid ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena seperti bermain puzzle, di mana bentuk gambar yang mau disusun sudah ada secara imajinernya di dalam kepalanya dan juga kepala para sahabat. Toh setiap hari Zaid kan juga baca Quran berulang-ulang dengan rutin tanpa henti. Setiap khatam diulang lagi dari awal. Begitu berulang-ulang. Ada di kepala semua sih sebenarnya. Pekerjaan yang nggak terlalu sulit, cuman beban mentalnya aja Pak yang susah. Karena kalau orang baca Quran umat Islam sedunia sampai hari kiamat itu hasil susunan Zaid loh sebenarnya, gitu kan. Walaupun itu adalah benar gitu ya, tapi kan yang ngerjain Zaid gitu pada akhirnya. Lalu kenapa Zaid merasa berat di awal hingga menggambarkan seolah-olah lebih mudah memindahkan gunung Uhud? Ya karena pengumpulan ayat Quran seperti ini kan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Itu Pak yang jadi beban. Tidak ada perintah, bahkan isyarat pun tidak ada. Jadi hasil mereka ijtihad sendiri. Tapi ijtihad itu ijma, seluruh umat Islam sepakat yaitu Quran gitu ya. Jadi kalau ada satu perbuatan yang belum pernah Nabi perintahkan, bahkan tidak ada di zaman Nabi, tapi kemudian baru diadakan di zaman sahabat, yaitu Quran kita Pak, mushaf. Dan itu ijma. Tidak ada satupun sahabat yang menolak apa yang dikerjakan oleh Zaid. Kali dia bilang, oh salah tuh gitu. Enggak. Ya semua sepakat gitu ya. Semua sepakat, ya itulah yang kita baca. Itu bikinan Zaid. Maksudnya Zaid yang nyusun gitu ya. Nah, kemudian yang menarik gini Pak, itu kan setelah Zaid menyusunnya, diserahin kan kepada Abu Bakar. Oleh Abu Bakar kemudian disimpan. Disimpan tuh maksudnya apa? Ya tidak diedarkan di tengah masyarakat, cuma jadi master doang, disimpan. Di tengah masyarakat nggak ada mushaf, karena semua ngapal, gitu, ya kan? Kemudian Abu Bakar wafat, Umar lah yang naik menjadi khalifah. Selama 10 tahun ke masa kepemimpinan Umar itu juga tidak ada mushaf yang lengkap tadi beredar di tengah masyarakat tuh enggak.
Mushafnya di tangan Umar. Hasil dari bikinan Zaid di masa Abu Bakar diwariskan kepada Umar, Umar pegang, simpen. Nah, sampai kemudian Umar wafat 10 tahun kemudian, ya bundel-bundelnya itu masih disimpan di rumah Hafsah, anaknya Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai masuk ke zaman Khalifah Utsman. Jadi selama 12 tahun mushaf itu tersimpan baik, ya, tidak mengalami perubahan, ya, sekedar disimpan saja menjadi dokumen negara sampai di zaman Khalifah Utsman. Sekarang saya mau cerita tentang apa yang terjadi di zaman Khalifah Utsman. Ceritanya begini, Pak. Waktu itu umat Islam kan lagi menyebarkan wilayah ke negeri yang jauh dari negeri Arab, ke negeri Armenia atau Azerbaijan. Awalnya sih dimulai dari perseteruan dua kubu umat Islam. Jadi Azerbaijan atau Armenia ini jauh dan pasukannya gede banget musuhnya. Jadi Khalifah Utsman bin Affan sampai harus mengerahkan pasukan dari dua negara. Pertama dari Damaskus, yang kedua dari Irak, dari Kufah. Dua pasukan, ya, dari dua negeri yang berbeda, sama-sama Muslim. Lu kerjasama di sono, saling bantu untuk menghadapi pasukan kafir, gitu kan? Tapi yang jadi masalah, Pak, ketika mereka ngumpul dua pasukan itu, rupa-rupanya kan mereka juga para sahabat juga, para ulama juga, belajar Islam juga kan. Cuman yang dari Kufah ngajinya itu sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, mereka kalau baca Quran ya persis seperti yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan yang pasukan dari Damaskus itu umumnya adalah murid dari Ubay bin Ka'ab, ya penulis wahyu Nabi juga. Nah, Ubay bin Ka'ab itu mengajarkan umat Islam di Damaskus bacaan Quran sesuai dengan apa yang diajarkan dari Nabi juga. Masalahnya, Pak, ketika dua pasukan itu kumpul, mereka berantem hampir perang saudara gara-gara bacaan saudaranya tidak sama dengan bacaan yang dia punya. Jadi belum sempat mengetahui adanya yang namanya perbedaan qiraat dalam Al-Quran. Nah, ini bab qiraat nanti kita akan bahas sendiri, ya. Sehingga mereka masing-masing mengira bahwa pasukan saudaranya itu adalah pasukan murtad yang sudah menyelewengkan Quran karena bacaannya nggak sama. Kalau sana jadi imam, sini nggak mau jadi makmum, sini jadi imam, sana nggak mau jadi makmum, gitulah, Pak. Dua pasukan hampir perang, bukannya perang melawan orang kafir, perang melawan sesama umat Islam sendiri gara-gara bacaannya Qurannya berbeda satu dengan yang lain karena gurunya itu beda. Tapi dua-duanya gurunya adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud siapa yang nggak kenal? Ubay bin Ka'ab siapa yang nggak kenal? Dua-duanya sahabat Nabi yang mulia, penulis wahyu dua-duanya. Tapi qiraat yang mereka ajarkan tuh beda. Nah, ngelihat gelagat yang kurang baik itu, ada salah seorang sahabat Nabi yang senior juga, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, melihat, wah parah nih, boro-boro kita melawan orang kafir, bisa-bisa kita mati di tangan sesama saudara kita sendiri. Dan Hudzaifah tahu solusinya ini harus langsung dari khalifah. Maka Hudzaifah pulang ke Madinah, lapor, wahai Amirul Mukminin, aku melihat banyak orang saling menyalahkan satu sama lain ketika aku mengikuti perang pembebasan Armenia. Aku lihat penduduk Syam membaca qiraahnya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan kemudian aku melihat orang Kufah membacanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datang dan membaca apa yang tidak pernah didengar oleh orang-orang di Syam, dan di antara mereka saling mengkafirkan. Bayangin, Pak, saling mengkafirkan sesama sahabat. Dari laporan Hudzaifah itulah kemudian Utsman mencanangkan sebuah proyek besar dengan nilai yang amat strategis. Intinya bagaimana mengakui, jadi kalau Utsman kan tahu ya duduk persoalannya, bacaannya Ubay itu benar, mutawatir dari Nabi, dan bacaannya Abdullah bin Mas'ud juga benar dari Nabi juga. Karena memang ada qiraat yang beda-beda, cuma orang grassroots kan nggak tahu urusan. Nah, maka Utsman itu mengatakan begini, saya akan buatkan mushaf resmi sesuai dengan bacaan Ubay. Saya kirim kepada orang-orang di Damaskus. Lalu saya akan buatkan juga mushaf resmi sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud, dan saya kirim ke Kufah. Jadi dua-duanya punya payung hukum, dua-duanya Quran. Jadi kalian nggak boleh saling mengkafirkan karena dua-duanya saya kasih tanda resmi. Kalian punya mushaf.
Walaupun mushafnya agak beda-beda gitu ya bacaannya. Nah, dari situlah Pak kita mengenal ada istilahnya mushaf Utsmani. Ya. Jadi untuk membuat mushafnya itu pertama beliau meminjam mushaf yang disimpan oleh Hafsah yang dari zaman Abu Bakar itu, kemudian menugaskan tim, lagi-lagi Zaid bin Sabit dipanggil Pak. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Hisham, ya mereka tuh 4 orang, panitia 4 untuk menyalin dari beberapa mushaf. Petunjuk dari Utsman kepada tim penulis sebagai berikut. Jika kalian bertiga dan Zaid bin Sabit berselisih pendapat tentang hal Al-Quran, maka tulislah dengan ucapan dan lisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Tapi menulis ulang mushaf ini Pak, tantangannya gede. Az-Zurqani mengemukakan pedoman pelaksanaan tugas yang diemban oleh panitia 4 itu antara lain. Pertama, tidak menulis sesuatu dalam mushaf kecuali yang telah diyakini bahwa itu adalah ayat Al-Quran yang dibaca Nabi. Nggak boleh ada yang bukan dari Al-Quran. Kayak Abdullah bin Mas'ud tadi itu dibuang Pak. Itu tambahannya kebanyakan gitu kan. Yang kedua, untuk menjamin ketujuh hurufnya Al-Quran, tulisan mushaf bebas dari titik dan harokat atau syakel. Dan lafaz yang tidak dibaca dengan berbagai macam bacaan ditulis dengan bentuk unik, sedangkan lafaz yang dibaca dengan lebih dari satu qiraat ditulis dengan rasem yang berbeda pada setiap mushaf. Jadi Pak, mushaf yang dikirim ke Damaskus dengan yang dikirim ke Kufah itu bisa saja ada bedanya, karena qiraatnya beda dan mau nggak mau ditulis dengan teks yang sedikit berbeda. Kemudian menggunakan bahasa Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Barulah di masa pemerintahan Utsman mushaf dibukukan dalam bentuk buku sebagaimana yang kita kenal sekarang. Secara rupa teks penulisannya, huruf-huruf yang digunakan nyaris tidak sama dengan huruf yang kita kenal sekarang, ya masih gaya kufi tadi. Khatnya itu juga persis masih itu, belum ada barisnya, belum ada titik dan sebagainya, tapi sudah resmi ini punya negara. Nah, yang menarik Pak jamaah sekalian bahwa Khalifah Utsman tuh mengirim beberapa versi mushaf yang berbeda. Kalau dibilang berbeda Pak, urutannya nggak beda sih, ayatnya juga nggak beda, cuman beberapa kata di dalamnya itu memang berbeda. Karena memang dari awal qiraatnya itu berbeda. Saya boleh kasih contoh begini Pak, misalnya ya, di dalam surat Al-Baqarah itu di awal itu kan kita baca yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una. Itu kita bacanya begitu, tapi ada qiraat yang mutawatir juga bacanya bukan wa ma yakhda'una. Kalau kita lihat yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Itu qiraat yang mutawatir dari Rasulullah juga, cuman beda gitu. Beda jalur riwayatnya. Nanti kalau kita baca lagi misalnya surat Al-Hujurat itu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Nah, itu dalam beberapa jalur riwayat bunyinya bukan fatabayyanu tapi fatatsabbatu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatatsabbatu. Yang satu fatabayyanu, yang satu fatatsabbatu. Tapi karena tidak ada titik dan sebagainya, fatabayyanu dengan fatatsabbatu itu sama teksnya. Jadi nggak jadi masalah. Nah, yang menarik jamaah sekalian, kemudian Utsman mengirimkan mushaf yang berbeda-beda itu kepada beberapa negara. Kalau menurut Abu Amr Ad-Dani yang dibikin Utsman itu ada 4. Kalau menurut As-Suyuti ada 5 mushaf. Kalau menurut Ibnu Asir ada 6. Menurut Abu Hatim As-Sijistani ada 7, dan menurut Ibnu Al-Jazari ada 8 mushaf yang berbeda yang dikirim ke berbagai negeri. Ya. Dan nah ini yang menariknya Pak. Setelah itu Utsman mengeluarkan sebuah peraturan. Semua tulisan tangan sahabat yang ditulis di zaman Nabi kumpulin bakar. Kumpulin bakar. Kenapa? Karena semuanya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena mereka nulisnya tidak berdasarkan ketentuan yang sudah Nabi atur di akhir. Mereka nulisnya berdasarkan tertib nuzuli Pak. Jadi kalau mushaf para sahabat itu dibuka, halaman pertamanya itu Iqra, halaman keduanya Al-Mudassir,
Halaman ketiganya Al-Muzammil, halaman berikutnya Al-Fatihah. Kacau itu, Pak. Padahal di akhir Nabi itu sudah memberitahu diurutkannya itu mulai dari Al-Fatihah, bukan urutan tertib nuzuli. Nah, sebagian sahabat kan nggak update dengan apa yang terakhir itu. Makanya dipanggil semua sahabat, serahkan semua mushaf tangan kalian biar kita musnahkan. Karena yang benar ini adalah yang sudah kita standarisasi. Itu yang disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, ada satu sahabat paling senior yang diminta naskahnya nggak terima dia. Abdullah bin Mas'ud. Dia kan tinggal di Kufah kan gitu. Nah, Utsman bilang kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay masih muda, Pak, baru 18 tahun. Bay, ente ke sono, minta tuh naskahnya dia, mau kita musnahin. Ubay datang, Pak, ke Kufah, ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Udah tua, Pak, dia senior banget. Diminta naskahnya, diomelin, Pak. Gua ini udah jadi penulis wahyu, lu tuh masih dalam tulang sulbinya orang kafir, tau gak lu? Bapak lu masih kafir, gua udah jadi penulis wahyu. Enak aja, naskah ini mau diambil mau dibakar, ada aja lu anak muda, pikir dong. Wah gitu, Pak, diomelin, Pak, gitu. Tapi Ubay bilang, ya terserah sih, saya utusan khalifah. Hah, khalifah? Iya, ya udah ini dikasih, Pak. Kasih dibakar gitu. Tapi kenapa kok bocor sampai orang Syiah pada punya? Nah, itu kan Abdullah bin Mas'ud udah ngajar udah lama. Muridnya udah pada ngopi gitu, udah kopiannya udah beredar, Pak. Nah, yang aslinya di tangan Ibnu Mas'ud itu udah dikasih kepada Ubay dan udah dibakar. Tapi kemudian ya begitulah. Yang kedua, Pak, kenapa dibakar-bakarin itu mushafnya para sahabat? Karena nggak lengkap. Kan nggak setiapnya hari mereka ikut ngaji sama Nabi. Kadang-kadang ada yang update, ada yang enggak, ada yang update, ada yang enggak. Ada yang datang kepada Nabi enggak nyatet gitu kan, lupa dia bawa alat tulis gitu kan. Ada yang datang cuma nyender doang, Pak, gitu. Nyender sih nggak apa-apa, ada pahala juga, cuman rada kurang dikit kan, bagi dua sama tembok ya kan. Jadi masih termasuk yang ketiga, Pak, yang kayak Abdullah bin Mas'ud tadi. Itu antara teks Quran sama penjelasan kenapa nyampur jadi satu, itu bikin masalah itu ntar gitu kan. Nah, gitu. Dan yang keempat belum menampung perbedaan qiraat yang berbeda-beda. Gara-gara Abdullah bin Mas'ud ngajarin tuh perang dia sama orang-orang Damaskus gitu kan. Dan yang terakhir yang paling penting, rasamnya belum standar. Maka jasa dari Utsman bin Affan itu, Pak, mushaf Utsmani dan rasam Utsmani. Kita kalau bilang Utsman itu KKN, orangnya kekayaannya berlimpah, ngangkat saudara-saudaranya doang jadi pejabat, payah tuh Utsman. Woi, ingat ya, Quran kita tuh yang bikin Utsman. Yang bikin Utsman. Kalau nggak ada Utsman, Quran kita nggak kayak gini. Gitu, jasanya luar biasa dan kita pakai semua. Jadi di masa Abu Bakar itu ada sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi, yaitu dikumpulkan mushaf jadi satu bundel gitu ya. Kalau di zaman Umar banyak banget, Pak. Salah satunya kita taraweh berjamaah itu kan di zaman Nabi nggak ada. Nah di zaman Utsman tuh ya bikin mushaf itu sebenarnya gitu kan. Baik, Pak, ini karena waktu udah mau habis saya cepetin aja, Pak. Jadi gini ya, kemudian akhirnya di zaman Ali bin Abi Thalib itu ada tambahan lagi ya, yaitu ada perintah kepada para anak buahnya gitu ya untuk menyempurnakan mushaf yang dari zaman Utsman, yaitu ada nama Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Kita tahu bahwa teknik penulisan aksara Arab itu kan masih nggak ada tadi titik apa segala macam gitu kan, nggak ada fathah, kasroh, dhamma dan sebagainya. Nah kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali itulah, dia tuh hidupnya udah tahun 69 Hijriyah. Nah dialah yang nambahin, Pak. Jadi A itu I atau U atau tanwin atau tasdid atau sukun dan sebagainya ditambahin. Kemudian juga ditambahin tadi titik dan sebagainya. Ada nama di tahun 90 Hijriyah Nasr bin Asim Al-Laythi, yaitu huruf-huruf yang tadi ditambahin titik itu, Pak. Jadi kalau Abul Aswad Ad-Du'ali nambahin harokat, dia nambahin titik. Dan ada lagi nih, Pak, yang nama yang mungkin Bapak udah kenal. Kita kenalnya dia sebagai orang Dajjal lah gitu ya. Al-Hajjaj bin Yusuf.
Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada gubernurnya di Irak yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu hidupnya tahun 75 sampai 95 Hijriah, untuk memberikan solusi terhadap masalah Quran itu. Jadi sang gubernur Al-Hajjaj lantas memerintahkan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar untuk menjalankan misi, ya, untuk melakukan penambahan dalam Al-Quran tanda-tanda baca, ya. Jadi banyak hal yang harus ditambahin, termasuk harokatnya disempurnakan, ya, nuqatul i'rabnya dikasih warna merah apa dan sebagainya. Dan kalau nggak ada Al-Hajjaj itu kita nggak bisa baca Quran sekarang, Pak. Padahal kita kenal Al-Hajjaj itu kan pembunuh, jagal itu, banyak dosanya itu, Pak. Tapi pahalanya banyak juga itu dengan Al-Quran kita ini. Kemudian juga ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, itu dia yang kemudian menambahkan banyak hal, ya, dalam mushaf itu, misalnya dikasih i'rabnya, dikasih tanda baca dan seterusnya. Itu sempurnanya fathah, kasroh, dhammah itu di zaman beliau. Tanwin, sukun, tasdid, hamzah wasal dan mad, gitu ya. Nah, yang terakhir, Pak, tentang ayat. Jadi para ulama ternyata beda pendapat tentang jumlah ayat Quran itu gara-garanya adalah dari Nabi tidak ada nomor ayatnya. Cuman mereka kemudian berijtihad bahwa kalau bacanya itu berhentinya lama, misalnya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kalau berhenti pakai napas berarti ada ayat, gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada bacaan yang Nabi kadang-kadang berhenti, kadang-kadang enggak. Nah, itu kacau, Pak. Misalnya surat Al-Fatihah yang terakhir itu, Pak, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang Nabi bacanya begitu, Pak. Kadang juga Nabi bacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang menulis itu satu ayat, ada yang menulis itu dua ayat. Nah, kalau yang memotong jadi dua ayat, kacau tuh, Pak. Jadi kan Al-Fatihah kan 7 ayat. Nah, kalau ayat terakhir dipotong jadi 2, kan 8 harusnya. Ternyata mereka tetap bilang enggak, itu tetap 7 ayat karena bismillahnya itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahnya Quran tapi bukan bagian dari Fatihah. Jadi ayat 1 surat Al-Fatihah kata mereka adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ulama pecah dua. Mazhab Hanafi dan Maliki itu, Pak. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara Bismillahnya itu bukan ayat pertama. Itu adalah Al-Quran tapi seperti selipan-selipan Bismillah di semua surat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali meyakini bahwa Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu adalah ayat pertama. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau imam baca Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dibaca jahar keras karena itu ayat pertama. Nah, bedanya dengan mazhab Maliki, Maliki mengatakan Bismillah itu bukan Fatihah, tidak boleh dibaca dalam surat, dalam Al-Quran atau dalam sholat. Kalau ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dosa dia, gitu. Tapi kalau kata Hanafi mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, cuman tetap disunnahkan baca, tapi bacanya sir. Sedangkan yang terakhir Hambali mengatakan Bismillah itu bagian dari suratul Fatihah, tapi sunnahnya dibacanya sir, gitu. Maka kalau kita ke Mekah nih, Pak, Sudais gitu ya, itu kan dia Hambali itu, dia bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya gitu, Pak. Itu bismillahnya dia baca karena itu bagian dari surat Al-Fatihah, cuman sir. Bedanya sama kita Syafi'i di Indonesia, bismillah dibaca jahar. Jadi kalau imam-imam kita yang Syafi'i itu, Pak, Allahu Akbar, setelah dia baca iftitah Bismillahirrahmanirrahim, dibaca keras, Pak. Bukan dibaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dia agak tahu urusan tuh, ya kan. Itu nampak di situ sebenarnya. Cuman karena Imam As-Sudais itu adalah ulama besar, ya, jadi dia tahu perbedaan itu. Maka ketika dia diundang ke Masjid Istiqlal jadi imam sholat Jumat,
Di rakaat pertama tuh dia baca bismillahnya dengan jahar. Setelah dia takbiratul ihram baca doa iftitah, dia jaharkan bismillahnya. Untuk pertama kali saya dengar Pak ada YouTube-nya. Ya, begitu Allahu Akbar gitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Pak saya. Seumur-umur belum pernah dengar Sudais baca bismillah keras. Karena dia Hambali sebenarnya, orang Saudi kan. Nah, tapi kita tahu bahwa beliau sedang berusaha untuk mendekatkan diri dengan bangsa Indonesia yang rata-rata mazhabnya Syafi'i. Biar seneng lah gitu kan. Nah, cuman dasar dia Hambali Pak, begitu rakaat kedua dia lupa. Begitu bangun dari sujud langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bismillahnya hilang gitu kan. Dia baca Pak, cuman dia bacanya sir gitu doang sih sebenarnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi begitulah ya. Al-Quran itu kalau masalah kemurniannya pasti murni. Cuman bagaimana kemudian teknik penulisannya memang dia ada banyak unsur campur tangan manusia. Cuman bukan merubah isinya, tidak. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang memang naskah aslinya atau bahasa aslinya sudah nggak ada. Coba gini Pak, Nabi Isa kan Injil ya. Nabi Isa itu sehari-hari ngomongnya pakai bahasa apa? Ya pasti bukan bahasa Arab, dia bukan orang Arab Pak, ya kan? Bahasa apa? Ya bahasa ibunya lah. Sejarawan bilang tuh namanya bahasa Suryani. Oke, berarti Injil turun harusnya nih logika kita pakai bahasa Suryani dong. Sekarang kita cari Pak, Injil berbahasa Suryani, bahasa yang asli dipakai oleh Nabi Isa, nggak ketemu. Naskah paling kuno paling ketemunya Injil berbahasa Romawi atau Yunani gitu, yang udah terjemahan dari terjemahan yang kalau semua terjemahannya kita kumpulin kagak nyambung Pak, nggak nyambung. Saya ini lagi nulis tafsir Pak, iseng aja. Sebelum saya jelasin ayat-ayatnya, saya kutip dulu 3 terjemahan. Pertama terjemahan dari Kementerian Agama, ini versi yang terbarunya 2019. Tapi setelah itu saya kasih terjemahan dari Profesor Dr. Quraish Shihab dari Al-Misbahnya itu. Kemudian saya tambahin lagi terjemahan dari Profesor Dr. Buya Hamka. Tiga-tiganya kan orang Indonesia dan pakar tafsir semua. Itu Pak, 3 terjemahan tuh nggak ada yang sama terjemahannya. Kayak apa Quran tuh kalau seandainya nggak ada aslinya? Nah, kalau kita kan aslinya tetap ada kan. Terjemah boleh beda-beda, tafsir boleh macam-macam, tapi aslinya itu tidak berubah. Kalaupun tadi ada campur tangan manusia bukan pada bacaannya, tapi pada teknik penulisannya, pada nomor ayat itu bisa beda gitu kan, pada pojokannya sebelah mana bisa beda, gitu-gitu aja sih perbedaannya. Tapi kalau aslinya tetap dihafal berjuta umat manusia, terjemahan bisa beda, penafsiran apalagi gitu kan. Tapi kalau kitab suci yang lain ya tadi naskah aslinya pun nggak ketemu gitu kalau yang dari Nabi Isa alaihis salam, karena banyak kecampur-campur tadi Pak, ya kan. Mungkin aslinya nggak niat untuk dipalsukan, tapi banyak penjelasan. Nah penjelasannya jadi kitab suci dan kemudian teks aslinya malah nggak pakai itu malah hilang gitu kan. Nah itu yang dijaga oleh Utsman bin Affan dan sebagainya itu. Di zaman para sahabat pun sudah ada dimasukin itu penjelasan-penjelasan, tapi dibakar gitu oleh Utsman. Anda kalau mushaf aja, nanti kalau mau bikin tafsir, bikin terjemahan, bikin aja, tapi judulnya bukan mushaf ya, bikin judulnya adalah tafsir. Kalau tafsir mah bebas. Bahkan Pak, kalau tafsir boleh disusun oleh ulama dengan urutan sesuai dengan turunnya wahyu. Ada beberapa jenis tafsir tuh Pak, begitu kita buka halaman pertama, Iqra langsung. Tapi tafsir ya, bukan mushaf gitu. Kalau mushaf nggak boleh Pak, dibikin mushaf dengan urutan turun tuh nggak boleh, itu haram hukumnya. Nah, tapi kalau tafsir bebas. Malah sebagian tafsir itu ada ayat-ayat pilihan. Misalnya boleh. Tafsir ayat ahkam itu Ali As-Sobuni nulis tafsir tuh ada 2 jilid kira-kira 70 ayat gitu. Atau 100-an ayat. Itu comot nggak apa-apa kalau tafsir. Tapi kalau mushaf nggak bisa. Tetap harus sesuai dengan yang seperti di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik jamaah sekalian, kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.